Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ibu-ibu, bapak guru, hapunten satayana, panjenengan abdi wawantunahi payun. Sanes maksad bade kami dina pariposna sanes maksad bade mamatahan ngojai kamari pangintennya. Namun ieu mah abdi panginten diajar kami ngawantunkeun diri, kami nyarios di payun, panginten berbagi, membiasakan diri untuk bisa berbagi pemahaman, berbagi pengalaman dan berdiskusi bersama Bapak Ibu guru hebat. Nah, adapun di sini insya Allah saya akan berbagi pengalaman dan berbagi pemahaman saya terkait modul 1.4 di pendidikan guru penggerak, yaitu terkait budaya positif di sekolah. Dan alhamdulillah di antara rekan-rekan Bapak Ibu guru hebat ada beberapa guru yang sudah menuntaskan modul topik di PMM terkait disiplin positif. Jadi mohon bantuannya kepada Ibu Haryanti, Ibu Rela, Bu Nur Salimana, Bunda dan ibu-ibu Bapak guru hebat lainnya yang sudah menyelesaikan, sudah membaca, sudah membuka topik disiplin positif di PMM. Adapun bahasan pokok terkait budaya positif, yang pertama adalah disiplin positif. Selanjutnya, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Jadi ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan, dan yang terakhir adalah restitusi. Selanjutnya, keyakinan kelas. Alhamdulillah ya, pas pembelajaran pertama anak-anak masa kita semuanya sudah membuat keyakinan kelas. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan yang terakhir segitiga restitusi. Sebetulnya 5 posisi kontrol ini masih termasuk kepada segitiga restitusi. Untuk selanjutnya, sebelum kita melanjutkan ke slide berikutnya, di sini ada refleksi. Mohon izin Bapak Ibu guru apabila berkenan memejamkan mata terlebih dahulu sambil kita bayangkan sekolah impian kita. Selanjutnya di sini ada teori kontrol menurut Dr. William Glasser. Jadi di sini ada beberapa ilusi dan juga miskonsepsi yang disampaikan oleh Dr. William Glasser. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Kebanyakan kan kita itu ilusi itu membayangkan ya. Jadi kebanyakan orang-orang tuh berpikir bahwa guru tuh bisa mengontrol murid. Tapi sebetulnya bukan kita yang mengontrol murid, melainkan murid sendiri membuka pikirannya untuk kita bisa masuk ke dalam pikirannya, kemudian kita bisa mengontrol murid gitu. Itu banyak miskonsepsi ya dari sini. Lalu setelah itu ada ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ternyata menurut Dr. William Glasser ini penguatan positif, efektif dan bermanfaat ini hanya berbentuk sementara. Ayeuna tiasa we misalkan maka teh sing bager soleh sing tiasa we nya harita keneh. Tapi ternyata itu teh membentuk sikap yang terus berulang dan berulang. Saurna sapatos kitu pami dina materi anu ku abdi ditangkap mah. Tiasa panginten Bu Haryanti rekan guru yang lain kita
sharing aja ya, kita diskusi, kita bareng-bareng gitu. Da abdi oke sami nuju diajar keneh panginten gitu. Abdi mung ngadugikeun sakumaha pemahaman abdi. Salajengna ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Saur nama ieu teh berlaku kapungkur zaman kolonial salah teh gitu. Jadi ketika anak berbuat salah, ku kita disalahkan, ku kita dicarekan kumaha-kumaha wae, itu teh dapat menguatkan karakter. Padahal tidak seperti demikian. Ketika kita membuat orang merasa bersalah, itu teh bakal ngena banget gitu. Bahkan sampai-sampai anak bisa mencap dirinya gagal, dia tidak bisa menjadi apa yang gurunya inginkan, dia tidak bisa menjadi seorang yang dibanggakan dan lain sebagainya. Ini miskonsepsi yang terjadi di ilusi ini, di ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nanti kita di slide selanjutnya ada pembahasan bagaimana ketika kita ingin membangun motivasi intrinsik dari diri sendiri, dari diri anak sendiri gitu. Tidak dengan kritikan, tidak dengan penguatan positif yang efektif dan bermanfaat tadi, melainkan timbul dari motivasi intrinsik murid itu sendiri. Yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk mereka. Jadi orang teh sebagai orang dewasa berhak ngapa-ngapain ke budak teh. Kamu kudu kieu, kamu kudu kieu, kamu kudu kieu, kamu kudu kieu, kamu kudu kieu. Padahal kalau misalkan kita lihat filosofi Ki Hajar Dewantara, itu kan kita hanya tugasnya apa ya? Hanya mendorong anak berkembang sesuai dengan minatnya. Nah, yang pertama tadi, bahasan pertama adalah disiplin positif. Kira-kira sebelum ke materi ini ya, kira-kira menurut Bapak Ibu disiplin itu apa sih? Yang Bapak Ibu ketahui disiplin itu apa? Kan kalau tadi kata Bu Elis, kita itu harus disiplin waktu pacara ya tadi. Nah, menurut Bapak Ibu sendiri disiplin itu apa sih? Hah? Bangga berelak? Tertib, patuh, satu peraturan sesuai, kan nanti tepat waktu. Oke. Nah, ternyata disiplin menurut pandangan Dian Gosen ini, dan ini ternyata selaras dengan pemikirannya Ki Hajar Dewantara. Jadi dalam bukunya Restrukturing School Disiplin, Diana menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari akar kata yang sama dengan disiplina, yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disipol atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Kalau kita lihat di ilusi tadi kan itu timbulnya ekstrinsik ya Bu ya, baik itu dari penguatan positif ataupun dengan kritikan gitu, itu kan munculnya dari ekstrinsik. Nah, disiplin di sini menurut Diana Gosen, bagaimana motivasi intrinsik itu bisa timbul pada diri anak. Gitu. Ini disiplin positif yang dimaksud oleh Diana Gosen. Abdi okean sami ketika ditaros ku fasilitator, Bapak Ibu kira-kira disiplin menurut Bapak Ibu seperti apa? Kita kebanyakan seperti itu, aturan segala macam tentang disiplin gitu, yang harus sesuai teh ya, gitu. Kedah sami segala rutina gitu. Itu seperti itu. Ternyata saat Diana Gosen mah berbeda gitu, seperti ini. Dan ini selaras dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, selanjutnya pembahasan yang kedua adalah teori motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi. Masih Diana Gosen dalam bukunya Restrukturing School Disiplin menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka capai.
Pengalaman saya bersama Bu Haryanti ketika kita membuat keyakinan kelas, anak ditanya terkait apa alasan kalian ke sekolah, dan ternyata kan sebagiannya lagi pada iya Bu, cuma ini uang jajan, pada situ Bu segala rupiah disebutkan gitu kumurang kali, dan hanya beberapa orang yang mengatakan untuk belajar. Ya Bu Haryanti ya gitu. Nah, tiga motivasi perilaku manusia ini berdasarkan ini. Jadi ada yang menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ayah anu sekolah teh, abis hiji teh ke rumah, abis hiji ke bumi, ya seperti itu. Ada yang untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Masih ada beberapa anak yang melakukan sesuatu itu hanya untuk sekedar ya imbalan ataupun penghargaan dari orang lain. Jelas kalau penghargaan dari kita ya sebagai guru, ayah notor Bu nulung mah aya nu CPCPT sampai PDKT nya punya gitu, karena mereka mungkin setidaknya ingin mohon gitu ya. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka capai. Nah, Bapak Ibu izin bertanya, kira-kira apa nih perbedaan antara hukuman, penghargaan, dan restitusi? Mangga bebas berpendapat ya Bapak Ibu. Apa nih perbedaan hukuman, penghargaan, dan restitusi? Apakah ketiga ini sama? Berbeda. Bedanya apa? Bu, setahu saya kalau hukuman adalah tugas yang diberikan ketika dia melakukan kesalahan. Ya, siap. Terima kasih Pak Nandi. Selanjutnya kalau penghargaan? Kalau penghargaan dia diberikan sesuatu karena apa yang dia lakukan sangat memuaskan. Ya. Lalu restitusi? Kalau konsekuensi, bedanya hukuman dan konsekuensi apa Bu Pak? Sama nggak hukuman dan konsekuensi? Sama nggak ya hukuman dan konsekuensi? Beda ya? Bedanya apa? Bedanya apa Bu? Nah, di sini saya merangkum sedikit ya Bapak Ibu. Kalau hukuman itu tanpa adanya kesepakatan sebelumnya. Contoh misalkan Pak Nadi menuju olahraga, terlambat, kamu mulai apa? Karena kamu terlambat, padahal itu tidak ada kesepakatan sebelumnya. Beda hal dengan konsekuensi. Kalau konsekuensi bisa kayak kalau di kelas Bunida ya, ketika berkata kasar kan mereka bayar 500 dan lain sebagainya. Itu adalah konsekuensi karena ada kesepakatan sebelumnya, disepakati bersama. Nah, ini mungkin restitusi adalah hal yang baru mungkin ya Bapak Ibu, termasuk abdi pribadi ke sami nembe terang, oh restitusi teh naon gitu, awalnya seperti itu. Dan ternyata restitusi ini adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Manawi emot keneh anu waktu didugikeun ku Pak Heri. Aya 5 posisi kontrol, terus aya 3 restitusi gitu. Nah itu ya, itu nanti kaitannya dengan restitusi ini. Nah, untuk selanjutnya, bahasan pokoknya adalah keyakinan kelas. Kinten-kintena Bapak Ibu anu tepatna keyakinan kelas atau napi kesepakatan kelas. Keyakinan kelas atau nanti kesepakatan kelas? Hah? Kira-kira di mana Pak? Keyakinan atau kesepakatan? Kalau kelas kan tidak orang banyak, berarti kesepakatan. Kalau saya buat diri sendiri. Oke, kira buat diri sendiri. Nah, hatur nuhun Bapak, hatur nuhun pisan. Nusanya sama kan? Dengan konsep. Atau kami kesepakatan kelas seperti tadi Bang Tidak kesepakatan apabila ada yang nakal atau apa, ya itu kan kesepakatan. Kalau keyakinan mah seolah-olah contohnya insya Allah semester ini kita akan naik kelas, ada ininya, konsepnya mau kemana, apabila kita mau belajar. Keyakinan kelas lagi kita akan ini, apabila ini seperti itu. Masya Allah, teman-teman kasih pos dulu buat Bu Redi sama Pak Nandi. Insya Allah luar biasa. Terus Ibu sepakat, abis sepakat antara keyakinan kelas dan kesepakatan kelas.
Kesepakatan mah lerasnya tadi soal ibu menyangkut komitmen gitu. Seperti tadi dicontohkan dari kelas Bonida. Kalau keyakinan itu beda lagi ya Bu ya. Lebih ke munculnya dari Ini apa? Oh. Ada kontribusi Islam dari arah kita harus apa terus Masya Allah. Maka sepakat. Ya terus Bu Herianti kita sana di disiplin positif. Nah kalau dalam yang saya rangkum di LMS itu seperti ini. Keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Jadi tadi motivasi intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya? Dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Abi panggilkan karena kemarin ngiringna di Bu Herianti nya punya nggak ada mau keyakinan kelas, karasan bisa Bu, bari nggak ada mau keyakinan kelas, dan hayu di berserangan, hayu seraba begitu. Karasan nantinya periogi dokumentasi panggilkan gitu. Nah untuk di Bu Herianti memang bukan Bu Herianti yang kamu harus ini enggak, tapi memang ada pertanyaan-pertanyaan pemantik yang mana mereka gitu bisa meyakini bahwa oh kita itu tugasnya sebagai murid harus seperti ini. Ditaruh oke, kira-kira nih contoh salah satunya misalkan kita menjaga lingkungan. Kalian tahu nggak salah satu keuntungan atau misalkan kenapa kita harus menjaga lingkungan gitu. Jadi kan itu timbul dari mereka sendiri. Ketika mereka melanggar, cukup ditanyakan, kamu ingat nggak keyakinan kelas kita itu apa? Jadi terkadang pami aya denda tema terkadang ngadenda capek-capek mungutan gitu. Tapi cukup ditaruh, kamu ingat nggak keyakinan kelas kita itu apa? Itu memang tidak akan langsung berubah. Dan disinilah dibutuhkan konsistensi saur Pak Heri teh mah kamari dibutuhkan kantosnya saat itu pamintan. Yang saya yakini juga seperti demikian bahwa apapun yang kita lakukan itu dibutuhkan konsistensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman. Dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif seperti bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan rasa aman, pangan, sandang, dan papan harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar atau bila rumah mereka kebanjiran?
Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologis. Mari kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya, atau kebutuhan love and belonging. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita tergabung. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Bahkan murid yang terlihat paling cuek pun jauh di dasar hatinya pasti ingin merasa diterima. Sebagai guru seharusnya kita dapat menerima murid kita apa adanya, sesuai dengan kodratnya. Karena setiap murid adalah unik. Mereka memiliki kekuatannya masing-masing sehingga guru seharusnya bisa menciptakan kesempatan untuk murid berkolaborasi dan memiliki ikatan emosi satu sama lain. Murid-murid yang memiliki kebutuhan yang besar untuk merasa diterima, biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya, dan mereka juga suka bekerja dalam kelompok. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan membuat pilihan. Murid harus diberi kesempatan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan yang mereka telah ambil. Memberi mereka kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka mau, melainkan lebih memberi mereka kesempatan untuk membuat pilihan, menyuarakan pendapat mereka dengan percaya diri, dan memberi mereka kesempatan untuk mencoba hal-hal yang baru. Pembelajaran dengan metode yang beragam dan menarik juga akan memenuhi kebutuhan murid tentang kebebasan ini. Pembelajaran berdiferensiasi di mana guru menyediakan beberapa jenis tugas yang bisa dipilih oleh murid sesuai minat mereka, sangat baik untuk mengembangkan murid menjadi lebih mandiri dan memiliki motivasi internal. Karena kebutuhan akan kebebasan pada dasarnya adalah kebutuhan untuk mandiri, memiliki otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidupnya sendiri. Kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan akan kesenangan. Bayangkan Bapak Ibu, hidup tanpa rasa senang. Betapa menyedihkannya. Glasser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jangan sepelekan kebutuhan murid untuk merasa senang di kelas. Sebagai guru, jangan ragu-ragu untuk dengan sengaja memasukkan kegiatan yang menyenangkan dalam kelas. Murid-murid dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan akan penguasaan. Setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten, menjadi terampil, diakui pencapaian dan keterampilannya, didengarkan, bisa membuat dampak dan pengaruh, dan memiliki rasa harga diri.
Mereka sebaiknya diberi kesempatan untuk membuat keputusan tentang hal-hal yang penting dalam hidupnya dan tidak merasa dikontrol oleh sistem sekolah. Pada murid yang telah menginjak usia remaja, seringkali mereka merasa tidak memegang kendali atas kehidupannya sendiri, karena guru kerap kali berpengaruh dalam mengambil keputusan. Murid-murid yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal-hal yang baru. Mereka juga perfeksionis dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Ibu dan Bapak guru sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui kebutuhan dasar murid-murid, agar kita memahami alasan di balik sikap dan tingkah laku mereka. Bila murid berperilaku buruk atau melanggar peraturan, sehingga tindakannya tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, maka guru harus mencari tahu alasan yang mendasari tindakan tersebut dan kebutuhan apa yang belum terpenuhi. Melalui percakapan dengan guru dalam pendekatan disiplin positif, murid dapat diajak untuk bersikap reflektif dalam mengenali kebutuhan-kebutuhan yang berusaha mereka penuhi dan mendasari tindakan mereka. Jika guru mengabaikan perilaku buruk murid-murid, maka perilaku tersebut akan berpengaruh pada suasana kelas yang kurang kondusif dan akan berpengaruh pada tujuan dari pendidikan itu sendiri. Ibu, Bapak guru hebat, mari kita menjadi guru yang lebih baik dengan memahami kebutuhan dasar murid-murid kita dan senantiasa membimbing mereka untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Jadi sampai 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi 5 kebutuhan dasar manusia ini yang mendasari manusia berbuat sesuatu. Sapertosi maka tekaupnya kami dibunuh Bu. Maka tekauk maju sebarang langkah. Cana patot batur cana patot gitu. Ternyata itu salah satu kebutuhan maka yang pengen dipenuhi. Apa? Ingin diterima. Gitu. Ya itu, karena kan butuh kasih sayang, ingin diterima, itu masuk pada itu. Itu maka salah satunya. Dan ternyata ketika kalau misalkan laras sahur bureni pamit palapat dipayun, ketika kita memahami murid, kita bisa nggak hanya melihat secara dohirnya saja. Masya Allah gitu, ketika anak-anak yang berulah mereka bukan hanya karena mereka bangor gitu, tapi memang karena itu tadi ingin diterima, biasa wae karena latar belakang di keluarganya seperti apa sehingga dibawa ke sekolah gitu. Makanya di kurikulum Merdeka ini salah satu hal pokok itu adalah memahami karakteristik peserta didik. Itu yang memang harus leras-leras gitu pamintanya, karena ketika kita memahami karakteristik peserta didik, insya Allah akan lebih mudah mencapai tujuan pembelajaran. Saurna sapertos itu terus di minggu abdi pamina. Nah, ini restitusi 5 posisi kontrol. Manawi emut keneh Bapak Ibu anu kantos dipayun ditayangkeun ku Pak Kodir. Dinten-kintena 5 posisi kontrol itu ada apa saja ya? Penghukum. Sapertos kumaha Bu? Melakukan kesalahan dihukum keras. Ya. Pokoknya mah terus manajer yang penting manajer ya. Sebelum manajer membuat rasa bersalah. Oh iya, membuat rasa bersalah. Teman juga deh, teman. Barangkali ada yang lain yang mau menambahkan. Kata-kata kreatif.
Kira-kira nih Bu Herianti, dari 5 posisi kontrol itu yang mungkin bukan harus ya, sebaiknya guru ada di posisi yang mana tuh Bu? Dari kelima itu? Manajer. Kenapa? Kalau dari PMM ya, sumbernya kan dari PMM. Manajer itu kenapa harus yang paling ideal itu manajer, karena guru yang berperilaku sebagai yang bersikap sebagai manajer itu tidak menghukum anak, tidak membuat anak merasa bersalah, tapi bukan solusinya juga bukan ditawarkan oleh guru, tapi guru menanyakan kepada anak apa yang harus kamu lakukan, terus menurutmu itu betul atau tidak, harusnya bagaimana. Jadi memang dikembalikan lagi kepada anak ternyata pada dasarnya mah semua anak juga baik ya, pada dasarnya mah semua anak juga baik, tahu sebenarnya mah apa yang harus dia lakukan juga, seperti itu. Betul Bu Herianti. Kasih aplaus dulu boleh ibu-ibu buat Bu Herianti. Terus ya Mbak. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goossen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana. Kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren!
Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur Bapak Kepala Sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal.
Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Kaitannya dengan ini segitiga restitusi leres ditaruh sela kunaon atuh hidup teh sapertos kitu. Ibu da sianu Terang teh eta lepat. Mohon Bu, teras kumaha? Emut ke keyakinan kelas yang sudah dibuat. Kedahna kumaha? Oh gitu. Teras kalau misalkan kita berbuat salah, ingin memperbaikinya. Insya Allah Bu, kalau misalkan mereka bilang siap ataupun insya Allah harus deui saurna iraha berubah, iraha ngalereskeunana, iraha nanti bade bertanggung jawab itu mungkinnya Bu Herianti. Mohon. Nah, ini kaitannya dengan segitiga restitusi. Dan laras nu idealnya Mas sebagai manajer. Jantan pamidina Arab nama panggil tabayun heula Bu Tik. Jantan tabayun heula. Mohon cari tahu dulu soal nanti masalahnya sumbernya dari mananya seperti demikian.
Safa untuk mengatasi masalah tersebut dengan cara seperti apa? Saya akan berbicara kepada ibu ketika Fitri kembali menyampaikan kepada saya. Setuju ya? Kita harus memberitahu agar tidak terlalu berlebihan ketika teman kita menyantai. Kita harus
Hatur nuhun pangitan insyaallah ke videona pami hoyong langkung uning mah kodi dikitu dina grup pangitan Bapak Ibu. Hatur nuhun hapunten pami penyampaian kirang kahartos. Pak Kodir mah yang ditambahkeun. Terus aya bili bade ieu mumpung aya keneh waktos. Ya atas gitu. Itu pangitan intinya mah Bapak Ibu menurut abdi pribadi gitu. Terlepas dari apa yang di AMS, menurut pemahaman Abdi, ternyata disiplin positif itu sangat perlu diterapkan ya Bu Her, setuju nggak? Setuju, tapi kayaknya bukan hanya untuk anaknya, bagi guru juga itu perlu bertahap gitu dari usia sebelumnya. Setuju. Ya, seperti itu. Terus. Seperti itu kumaha enggak? Enggak. Dia tidak bertindak sebagai manajer, tapi malah kadang ada anu sebagai penghukum Abi kantor sih ya kan Abi. Terus ada curhat jelas apa ya? Setelah sebagai teman jadi apa? Nah itu ternyata aku yang paling suka bagian pemantau ya, sebagai pemantau mah kaitannya dengan konsekuensi ya gitu. Jadi memang harus dilakukan secara bertahap. Dan terus siswa juga kan banyak ya, ada banyak. Kita misalnya baru bertindak sebagai manajer ke siswa. Untuk bertindak sebagai manajer itu tidak membutuhkan waktu yang sebentar, membutuhkan waktu yang lama. Beres A, B sudah ada lagi kacang beres C, ada D, dan itu yang membutuhkan kesabaran lebih sih. Sepakat Bu Her, hatur nuhun pisan. Tapi nuhun laras abi ge sami haruskeun pisan Bu Her. Dan itu tidak gampang, teu mudah, teu gapil gitu, teu ujug-ujug. Nu aya na kana uleung nya Bu Her nya, nu asana urang sok kamu ieu langsung jadi manajer. Naon sih Ibu cenah kitu nya. Aya angin naon gitu. Laras abi sepakat harus bertahap. Tapi ternyata tidak hanya itu Bu Her Yanti, ketika kita pribadi guru dan guru juga sebetulnya cenah ieu mah nya untuk bisa memberikan dampak positif ke anak juga memang dari kitanya dulu. Kita lingkungan kitanya sebagai pendidiknya harus positif dulu soalnya. Makanya tadi di refleksi tadi itu kita itu dibahas enaknya ya sesama guru teh harus seperti apa, kedah kumaha gitu. Karena sapertos anak sareng orang tua we pentingnya ketika orang tuanya memiliki emutan awon pasti ada dampak ke anak. Nyata mah bade kumaha misalnya pengen ngalaminnya butikanya ketika gaduh emutan aya we ka murang kali teh nya padahal murang kali menuju sehat-sehat tiba-tiba kumaha geuninnya. Nah ternyata itu pun berlaku di sini di penerapan disiplin positif ini. Jadi cenah namanya percenahan menurut yang saya dapatkan mulai dari kita dulu sebagai pendidik, memperbaiki lingkungan kita dulu sebagai pendidik. Tapi yang insya Allah, alhamdulillah di Mancogima komunikasi kolaborasinya masya Allah gitu ya. Mudah-mudahan teras langkung kompak, langkung solid sehingga kita bisa mengantarkan anak-anak kita ke gerbang kesuksesan. Hapunten di waktosna, hapunten karena sagaru kakiranganana, diluarasnya mati Allahnya, angin Allah anu awan-awan nama khusus ti abi datangna ti abi gitu nya. Atur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.